Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi serta kunci jawaban bahasa Inggris pada buku English for Nusantara, kelas 7 halaman 139. Nah, langsung saja saya akan membahas yaitu di poin C. Ini ada poin C, jadi instruksi dari poin C ini yaitu underline the action words from the list that you need to talk about the process. Jadi di sini kita diminta untuk memberi atau menggarisbawahi kata-kata kerja dari urutan yang kita butuhkan berbicara terkait dengan proses-proses. Nah, di halaman sebelumnya kan kita sudah mempelajari terkait dengan cara membuat ataupun langkah-langkah membuat, seperti ini. Membuat tisu ya, langkah-langkah membuat tisu paper ini caranya. Nah, dan ini sudah saya bahas di video sebelumnya. Sekarang lanjutannya. Jadi setelah kita membuat cara-cara membuat tisu, mendaur ulang kertas tisu. Jadi bagaimana? Apa aja kata kerja yang kita butuhkan di sini? Nah, yang pertama pastinya kita butuh fill, mengisi. Tadi kan ada mengisi air dulu kita ke dalam mangkuk. Nah, berarti fill ini termasuk. Selanjutnya tear ini robek. Juga termasuk karena kita merobek-robek kertasnya. Selanjutnya use menggunakan, tidak kita gunakan. Cut juga tidak memotong. Drop. Nah, drop ini menaruh. Ini saya rasa kita perlu ya di sini meletakkan atau menaruh, yaitu seperti menaruh kertas yang sudah kita sobek itu ke dalam boxnya. Nah, itu perlu sekali menaruh. Selanjutnya dekorasi, kita tidak perlu mendekorasi. Di sini ada mengangkat, lift ini mengangkat, kita perlu mengangkat karena setelah kita keringkan di box pasti kita akan mengangkat. Selanjutnya wait ini juga ada, yaitu menunggu ya. Tadi kita menunggu. Jadi ini perlu sekali menunggu setelah kita menaruh ke dalam box. Selanjutnya put meletakkan, tidak. Selanjutnya bit ini. Selanjutnya ada pour. Pour ini adalah menuang ya. Kita perlu menuang di sini. Nah, inilah kata-kata action words yang kita butuhkan dalam kita mengerjakan mendaur ulang tisu paper. Nah, selanjutnya mari kita lihat di poin D, procedure text. Nah, kita harus pahami dulu apa sih pengertian dari procedure text tersebut. Di sini, procedure text that can be used to describe activities that include several steps to achieve the goals of doing a simple DIY or do-it-yourself project. The structure of the text is in the table. Jadi di sini bisa kita artikan bahwa prosedur text ini bisa digunakan untuk mendeskripsikan aktivitas, termasuk ke dalam beberapa langkah untuk mencapai tujuan yang akan dilakukan. Ataupun kita melakukan project, melakukan secara sendiri, do it yourself. Nah, di sini itulah prosedur text, yaitu berupa langkah-langkah yang di dalam prosedur text itu ada tujuannya ya, tujuannya apa gitu. Selanjutnya mari kita lihat structure dari prosedur text ini. Mari kita lihat dalam table 3.1. Nah, yang pertama struktur teks dari prosedur teks ini ada the goal of activities, yang kedua ada material, dan yang ketiga ada step. Mari kita lihat pengertiannya. The goal of activities ini bisa diartikan yaitu an indication of what you are trying to do or make. Jadi di sini bisa kita artikan bahwa sebuah indikasi tentang apa yang akan kamu coba lakukan atau membuat, inilah the goal. Misalnya bisa berupa judulnya, cara membuat sesuatu, itu the goal. Selanjutnya material. Material itu a list of materials of equipments needed to achieve the goal. Jadi material ini merupakan bahan-bahan atau peralatan yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan yang tadi. Nah, selanjutnya step. Step, the sequence of step that need to be followed. Jadi step ini berupa langkah-langkah yang berurutan agar mencapai tujuan yang kita ingin lakukan. Selanjutnya, mari kita lihat di poin E. Di sini ada soal. Kita akan menjawab soalnya. Di poin E ini, look at the process of recycling tissue paper again and answer the question. Jadi, lihatlah kembali proses mendaur ulang tisu paper dan
jawab pertanyaan di bawah ini. Nah, sebelumnya kan sudah saya bahas terkait dengan cara mendaur ulang tisu atau kertas gitu ya. Jadi, ini pertanyaannya berkaitan dengan halaman sebelumnya. Pertanyaannya, what is the goal of the activity? Nah, sebelumnya apa sih tujuan dari aktivitas yang terkait dengan daur ulang itu? Maka kita bisa menjawabnya itu how to recycle tissue paper. Nah, terkait dengan ini, bagaimana cara mendaur ulang tisu. Selanjutnya, what are, nomor 2, number 2, what are the material or equipment needed in the process? Apa aja sih bahan ataupun alat yang dibutuhkan untuk proses tersebut? Nah, yang pertama ada kotak, box, selanjutnya ada bowl. Bowl ini berupa mangkuk. Mesh itu jaring kawat. Selanjutnya tissue paper, yaitu tisu paper. Tisu paper itu kertas tisu. Selanjutnya ada fork. Fork ini yaitu terkait dengan garpu ya, itu fork. Ini alatnya dan bahan. Selanjutnya, number 3, the question of number 3, what are the steps in the making recycled tissue paper? Apa sih langkah-langkahnya atau bagaimana langkah-langkah mendaur ulang kertas tisu? Nah, di sini sudah saya tulis langkah-langkahnya. First, fill the bowl with the warm water. Pertama, isikan mangkuk dengan air hangat. Nah, ini warm water dengan air hangat. Saya tambah sedikit, jangan menggunakan air panas. Jadi di sini kita gunakan harusnya warm water, yaitu air hangat. Ini first. Selanjutnya, tear the tissue paper into small piece. Sobek tisu menjadi potongan-potongan kecil. Nah, small piece. Selanjutnya, drop them into the water. Masukkan mereka ke dalam air. Selanjutnya, beat the paper using the fork until the paper become fibers. Jadi, beat ini hancurkan ya. Bisa kita bilang hancurkan kertas tersebut dengan menggunakan garpu sehingga sampai kertas menjadi serat. Nah, fiber ya. Selanjutnya, pour the fiber into the box. Jadi, tuangkan serat ke dalam kotak. Selanjutnya, push the wire mesh, the mixture. Jadi, dorong ataupun push, dorong campuran tersebut ke dalam jaring kawat yang udah kita masukkan ke dalam box. Selanjutnya, lift it up ataupun angkat. Selanjutnya, wait until it is dry. Jadi, selanjutnya tunggu sampai kering. Karena kita udah menuangkan ke dalam box dan ada jaring kawat. Jadi, kita tunggu dulu sampai kering. Selanjutnya, baru bisa kita angkat lagi. And now, you have paper to write. Jadi, sekarang kamu punya kertas untuk menulis. Nah, demikian terkait dengan materi serta kunci jawaban di halaman 139. Mudah-mudahan bermanfaat. I think enough and I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.